Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, ya. Untuk hari ini Bapak akan melanjutkan materi kita, ya, tentang asam basa, ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang menentukan pH larutan, ya. pH larutan nanti juga akan Bapak review kembali materinya, ya. Nah, untuk hari ini Bapak akan sampaikan, ya, yaitu tentang pengenceran. Ya, jadi nanti untuk pengenceran ini, jadi itu nanti modal kalian untuk praktikum juga, ya. Jadi eh, untuk praktikum itu nanti Bapak akan instruksikan salah satunya adalah metode pengenceran ini. Dan juga nanti untuk campuran konsentrasi dari larutan sejenis, ya. Oke, baik, kita simak terlebih dahulu, ya, tentang pengenceran. Nah, oke, baik, di sini Bapak akan sesau terlebih dahulu, ya. Nah, di sini untuk pengenceran, ya, rumus dari pengenceran. Nah, yang namanya pengenceran itu kan pasti dia ditambah dengan air, ya. Jadi kalau misalkan ada suatu larutan pekat, kemudian kita encerkan, nah itu dia nanti akan eh, encer, ya. Nah, di sini di kimia itu ada yang namanya pengenceran. Nah, konsep dari pengenceran ini merupakan konsep dasar, ya, konsep dasar di laboratorium sebetulnya, ya. Nah, di sini untuk konsep pengenceran, ya, untuk rumus pengenceran di sini itu adalah M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2. Di mana ingat di sini konsep dari molaritas atau konsentrasi. Konsentrasi itu apa sih, Pak? Konsentrasi itu adalah tingkat kepekatan dari suatu larutan, ya. Jadi semakin pekat suatu larutan, maka zat larut yang terkandung di dalamnya juga semakin banyak, gitu ya. Nah, di sini, ya, untuk molaritas di sini kan rumusnya masih ingat itu adalah massa per mr atau mm. Biasanya kalau di beberapa buku biasanya menggunakan mm atau massa molekul. Kalau massa molekul relatif di sini kan biasanya tidak ada satuannya, makanya biasanya dari beberapa buku itu biasanya pakai mm atau massa molekul relatif, ya, sama aja sebetulnya, ya, dikali 1000 per volume dalam mililiter. Atau juga molaritas itu adalah N per V, boleh, mol per volume, volumenya biasanya dalam liter, ya. Biasanya untuk skala industri biasanya adalah mol per liter, tapi kalau untuk standar laboratorium biasanya kita gunakan pakai rumus ini. Karena yang kita hitung jumlahnya hanya sedikit, tidak banyak. Kalau untuk standar industri kan biasanya banyak, ya. Nah, di sini untuk contoh, di sini adalah berapakah air yang harus dimasukkan apabila dalam sebuah wadah terdapat 1 ml HCl 5 molar agar larutan HCl konsentrasinya berubah menjadi 1 molar, ya. Di sini konsepnya adalah kita membangun konsep terlebih dahulu, ya. Bagaimana Pak membangun konsepnya? Ya, di sini Bapak sudah sediakan ilustrasinya, ya. Di sini ada ilustrasinya, contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini misalkan kita punya HCl ada 100 ml, konsentrasinya adalah 5 molar. Ya. HCl ini ketika awas ya, kalau HCl ini termasuk ke dalam asam kuat. Jadi kalau kena muka biasanya langsung melepuh, ya. Biasanya terkenal dengan air keras, ya, sama aja sebetulnya. Jadi air keras itu jenisnya banyak, ya, termasuk HCl ini termasuk air keras. Tapi kalau konsentrasinya juga tinggi, ya, apalagi kalau tinggi ya bisa melepuh, ya. Nah, di sini kemudian kita mau masukkan mau menjadikan si larutan HCl 5 molar ini menjadi HCl 1 molar. Otomatis kan awalnya 5 molar jadi 1 molar. Bagaimana caranya, ya? Jadi langkah pertama, ya, cari volume V2-nya. Dari mana? Dari rumus pengenceran. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Masukkan ke sini M1-nya. Misalkan M1-nya adalah 5 molar karena M1 itu adalah konsentrasi pertama atau awal. Konsentrasi awalnya adalah 5 molar, V1-nya adalah 100 ml, ya. Sama dengan M2. M2-nya adalah 1 molar dikali V2, ya. 5 kali 100 sama dengan 1 kali V2. Berarti kan 1 kali V2 V2 berarti 5 kali 100 500. Berarti V2-nya adalah 500 ml. Nah, di sini belum selesai. Langkah kedua adalah maka volume air yang harus dimasukkan. Jadi volume airnya yang harus dimasukkan adalah kurangi dari V2 dikurang V1. V2-nya berapa? 500. V1-nya 100. Berarti 500 dikurang 100 adalah 400 ml. Maka ketika kita punya larutan HCl 5 molar mau dijadikan H1 molar konsentrasinya,
cukup kita masukkan air ke dalam sini yaitu sekitar 400 ml ya. Nah, itu untuk menentukan air yang harus dimasukkan dalam pengenceran ya. Nah, biasanya kalau dalam laboratorium itu misalnya kita untuk menghemat bahan baku biasanya ada larutan 5 molar ya. Kemudian di praktikum misalnya dibutuhkan 2 molar, kita tinggal encerkan saja kan gitu ya. Jadi gitu. Jadi tinggal kita encerkan saja sehingga nanti dihasilkan larutan dengan konsentrasi yang kita inginkan gitu ya. Kemudian juga di sini, nah langkah berikutnya ini juga nanti akan masuk ke praktikum ya, menentukan konsentrasi campuran dari larutan sejenis ya. Nah di sini konsentrasi ini ada kurung siku, ini tuh rumus dari konsentrasi molaritas campuran itu adalah M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 dan seterusnya. Kalau misalkan ada campurannya ada 3, ada 2, ada 4 ya, ada berarti M3 V3 gitu ya. Ada 4 berarti M4 kali V4 kan, dan seterusnya ini dan seterusnya dibagi V1 tambah V2 dan seterusnya. Untuk ilustrasi contoh soalnya misalkan seperti ini. Bapak punya misalkan ada sekitar 100 ml HCl sekitar 2 molar. Kemudian ada juga HCl 100 ml HCl yaitu 3 molar. Ini larutannya sama, HCl dengan HCl. Beda kasusnya ketika misalnya HCl dicampur dengan NaOH. Nah, itu beda lagi. Nanti kita akan belajar tentang reaksi ya. Menentukan atau memprediksikan suatu reaksi. Nah, itu beda lagi ya. Karena di sini dia campuran sejenis. Senyawanya sejenis HCl dengan HCl. Tapi apa yang beda? Konsentrasinya yang beda. Di sini 3, di sini 2 ya. Ya, volumenya bisa beda Pak? Bisa, nggak apa-apa kalau volume. Yang penting larutannya sama ya. Nah, bagaimana menentukannya? Maka kita menentukannya adalah pakai rumus molaritas campuran. Karena di sini ada 2 bahan yang mau kita campurkan, maka di sininya adalah M1 kali V1 tambah M2 kali V2 karena ada 2 bahan. Jadi yang digunakan V1 dan V2. Ya, 2 bahan. Kalau ada 3 bahan mau dicampurin berarti V1, V2, V3 gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian di sini tinggal kita masukkan, misalnya M1-nya siapa, terserah ini mau yang mana aja boleh ya. Berarti M1-nya adalah misalkan di sini 2 kali V1-nya adalah 100. Yang 2 molar ya. Tambah yang M1 3, yang V2 100. 2 kali dibagi V1 plus V2. V1 dan V2-nya sama, 100 tambah 100 ya. 2 kali 100 ditambah 3 kali 100 kan 500 ya, dibagi 200. 500 dibagi 200 hasilnya ada 2,5 molar. Jadi ketika larutan ini dicampurkan meskipun dia konsentrasinya berbeda, maka didapatkan konsentrasi campuran sebesar 2,5 molar gitu ya. Itu untuk menentukan konsentrasi larutan campuran sejenis ya. Oke, itu saja mungkin untuk nanti panduan praktikum ya. Jadi untuk praktikum nanti jangan lupa ya, kalian kelompoknya tidak boleh semuanya laki-laki ya, harus bercampuran ya, ada laki-laki dan perempuan. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.